Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah selalu kepada yang menjadi panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai penganut ajaran Rasulullah SAW. Hadirin jamaah pengajian subuh Masjid Raya Al-Iftitah yang dimuliakan Allah, seperti biasa mari kita awali, kita buka pengajian kita dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita mengenai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan oleh Allah kepada golongan hambanya yang diberikan keberkahan, keselamatan dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wallahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alaihim ajmain wa alaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kepada guru kita kajiannya, waktu dan tempatnya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Iftitah Komplek Benda Baru, Komplek Benda Indah, Pamulang, Tangerang Selatan, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 15 Desember tahun 2025. Kalau tanggal Rabiul Akhirnya berapa ya? Kita jarang pakai jadi lupa melulu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Kita berdoa mohon pada Allah semoga negeri kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bencana di mana-mana. Kita membaca suratul Fatihah untuk teman-teman kita, saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, hampir 1000 itu. 990 terakhir saya mendengar. Ya, korban yang ditemukan dan ada yang masih hilang dan ada yang tidak ditemukan sudah 10 hari lebih. Mudah-mudahan yang wafat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ditinggal keluarganya mudah-mudahan tabah dan sabar dengan musibah yang sangat besar di Medan, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alna wa iyyahum minas sabirin bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita akan lanjutkan terkait tata urutan sholat, yaitu membaca amin dan apa yang mestinya kemudian dilakukan oleh makmum setelah amin. Ini pada pasal terakhir, maksudnya halaman 139. Bunyinya wa idza farigh minal fatihati
ketika seseorang telah selesai membaca Fatihah, ini walaupun kabel nggak ada kan ternyata kitabnya sama, bisa ketemu kan Pak ya? Wa idza farigha minal fatihati, ketika selesai membaca Fatihah, ammana, imam itu membaca amin, bukan hanya makmum. Jadi ammana itu imamnya membaca amin, wa huwa sunnatun, di mana bacaan amin itu sunnah. Kenapa ujung Fatihah dianjurkan baca amin? Karena dua ayat terakhir itu kan doa ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan yang tersesat lah. Ini doa, makanya ditutup dengan amin, sama panjang. A-nya panjang, min-nya panjang. Karena dia bukan al-amin. Kalau Nabi Muhammad SAW punya gelar al-amin, itu artinya beda dengan amin gitu. Kalau gelar al-amin itu manusia yang bisa dipercaya, al-amin, A-nya pendek. Tapi kalau amin itu namanya isim fi'il dalam bahasa Arab. Dia isim tapi maknanya fi'il, kata benda tapi berarti kata kerja. Arti dari amin adalah istajib doa'ana, mohon engkau perkenankan doa-doa kami ini ya Allah. Ujung Fatihah kan doa itu, makanya amin. Wa huwa sunnatun, ini membaca amin itu sunnah. Ada juga yang melengkapinya sambil keburu-buru, Rabbighfirli wali walidayya amin. Ada yang baca gitu, ada yang baca Rabbighfirli wali walidayya amin gitu. Kalau dalam kitab ini sih tidak dianjurkan baca itu. Tapi kalau misalnya ada pernah ketemu referensi lain yang dianjurkan dengan Rabbighfirli, kalau saya belum pernah ketemu, tapi bapak saya entah dari mana referensinya tetap menganjurkan dengan membaca Rabbighfirli wali walidayya amin. Kalau begitu saya jadi imam keder, kalau takut kelamaan kan, Rabbighfirli wali walidayya. Padahal setelah waladdallin amin itu jangan disambung juga, ada jeda sedikit lalu amin, supaya apa? Supaya bisa bebarengan. 5 rawa atau 5 ruwiyah ya, 5 ruwiyah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'amminu wa qad qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini membaca amin, sementara beliau juga bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian persis seperti yang saya lakukan. Sholat itu ya begini nih gitu. Nah, termasuk membaca amin. Karena Nabi pernah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian lihat saya sholat. Maka kalau sholat baca amin, mengikuti Kanjeng Rasulullah SAW. Lalu faida kana imaman ammana wa ammanal ma'mumu ma'ahu, kalau dia berposisi sebagai imam, baca juga, dia juga baca amin, dan makmum baca amin juga tentunya ya. Kalau bisa serentak sama itu, bareng-bareng bacanya amin gitu. Dulu awal-awal saya tinggal di sebelah sini nih,
agak aneh, tarawihnya itu bacanya amin. Loh kok begini sih? A-nya panjang. Nah, sekarang udah dikoreksi. Begitu, amin karena mau cepet-cepet jangan-jangan ya. Nah, jangan minnya yang panjang, A-nya pendek, tetap saja sama itu. Amin gitu. Ini hadisnya seperti itu. Lalu 5 rawa Abu Hurairah. Nah ini kan sama nih ya Pak. Mana sih? Rawa pertama dengan rawa kedua kan sama hurufnya. Tapi kalau yang pertama dibaca ruwiya. Kenapa? Karena depannya itu annan nabiyya. Seperti diriwayatkan bahwa Nabi begini. Tapi kalau ini rawa, seperti Abu Hurairah telah meriwayatkan. Ini bedanya rawa dan ruwiya itu, satu meriwayatkan, yang lain lagi diriwayatkan. Ini mengenai aktif pasif ya. Dalam bahasa Arab begitu juga ada aktif pasif. 5 ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ammanal imamu fa aminu. Ya, fa innal malaikata tu'amminu bi ta'minihi faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ketika imam membaca amin, maka makmum itu bacalah amin serentak, karena malaikat-malaikat ikut membaca amin. Dan barang siapa yang membaca aminnya cocok, sinkron, bareng dengan aminnya malaikat, itu Allah akan ampuni seluruh dosa yang pernah dilakukan. Ya kan sederhana itu. Jadi jangan duluan, jadi bareng-bareng. Imam baca, dia baca amin gitu. Itu ada jeda dari ujungnya lin waladhdallin tuh baru itu. Jangan langsung itu. Jadi ada jeda sedikit. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Biasanya cocok nadanya, nada ujung waladhdallin imam dengan baca A-nya itu nadanya sama itu biasanya. Kalau imam yang tinggi bacanya menyesuaikan, makmumnya akan menyesuaikan. Biasanya begitu. Itu sudah ritme yang luar biasa itu. Tanpa harus latihan nyanyi sudah ada itu ritme apa lagu itu, nada tinggi rendahnya suara itu. Para jamaah, kita lanjutkan. Fa in kana fi sholatin yajharu fiha bil qiraah jaharal imamu liqaulihi idza ammanal imamu fa aminu. Jadi fa aminu. Ketika sholatnya jahar, ini subuh, isya, maghrib, Jumat, Idul Adha, Idul Fitri kan jahar semua itu. Konon juga kusuf ya, itu jahar semua, keras ya. Imam membaca keras, makmum apalagi gitu, serentak membacanya itu. Walau lam yajhar bihi lama uliqa ta'minul makmumi alaihi, atau 5 uliqa ta'minul makmumi alaihi gitu. Jadi kalau tidak mengeraskan itu alasannya karena mentakminkan atau menghubungkan aminnya makmum dengan imam. Jadi maksudnya itu ya, kalau imamnya keras ya keras, imamnya lirih ya, kalau lirih ya kita baca sendiri. Dalam rakaat keempat, ketiga, keempat kan lirih. Itu setelah waladhdallin amin baru ruku. Jadi setiap membaca Fatihah dalam sholat maupun di luar sholat membaca amin. Itu sunnah, karena memang untuk mentakkidkan doa yang dipanjatkan dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu di luar sholat maupun di dalam sholat, atau di dalam maupun di luar sholat tetap dianjurkan baca amin gitu.
Wali annahu tabi'un lil Fatihati fakana hukmuhu hukmuha fil jahri kasurah. Karena amin ini hanya mengikuti Fatihah, maka keras lirihnya itu ngikut dengan Fatihahnya. Ketika Fatihah keras, aminnya dibaca keras. Ketika Fatihahnya lirih, maka aminnya juga dibaca lirih. Ini ada perincian, ya, soal ini ada perincian. Wa ammal ma'mumu, adapun makmum, faqad qala fil jadidi, Imam Syafi'i di dalam qaul jadid mengatakan la yajhar, katanya tidak mengeraskan. Tetapi ketika sudah pindah ke Mesir, namanya qaul qadim, yang qaul jadid ketika di Mesir dan qaulul qadim ketika ada di Irak, beliau punya fatwa yang berbeda. Kalau waktu di Irak mengatakan beliau menjaharkan makmum, ya, makmum itu menjaharkan, mengeraskan. Tapi waktu di kebalik, ya. Jadi qaul jadidnya betul. Jadi waktu qaul qadim mengatakan dijaharkan, tetapi dalam qaul jadidnya dikoreksi. Oh, kalau gitu nggak usah jahar lah gitu. Ini artinya pelaksanaan fatwa itu kadang-kadang menyesuaikan daerahnya, kaitan dengan menjaharkan dan tidak menjaharkan. Lalu famin ashabina man qala ala qaulaini, ya, setengah dari ulama-ulama madhab kami, ya, itu ada yang mengatakan ada dua keterangan ini. Ahaduhuma yajharu lima rawa atau ibnu Zubair. Yang pertama mengeraskan. Alasannya riwayat Atha bin Zubair. Kana yu'amminu wa yu'amminu wara'ahu hatta anna lil masjidi lujatan. Jadi para jamaah waktu itu baca aminnya sampai membuat gemuruh masjid. Artinya karena banyak sekali jamaahnya, lalu sampai ada kalimat yang menggemparkan gitu, artinya gemuruh gitu. Itu dalil mengenai apa? Amin dibaca keras. Tetapi yang kedua, wathani la yajharu li annahu dzikrun masnunun fis shalah. Pendapat kedua, tidak perlu dikeras-keraskan karena itu hanya zikir. Zikir yang disunahkan di dalam sholat. Falam yajhar bihi al ma'mumu kat takbirat, seperti halnya takbir intiqal, mau ruku, mau sujud, kembali dari sujud dan seterusnya, makmum tidak dianjurkan keras. Demikian halnya bacaan amin juga tidak dianjurkan keras. Ini diskusi lebih lanjut, ya, mengenai bagaimana prakteknya. Udah yang biasa kita jalankan, ya itu yang biasa itu gitu. Jadi sholat kita itu sudah benar. Hanya kalau ada yang belum pas dengan tuntunan, ya, dengan literatur berbagai hadis, ya mohon dikoreksi gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sebagaimana takbir intiqal yang makmum tidak perlu mengeraskan, maka amin juga tidak perlu mengeraskan katanya. Tetapi wa minhum man qala in kanal masjidu saghiran yuballighuhum ta'minul imam lam yajhar bi. Kalau masjidnya kecil, ini masalah masjid kecil dan masjid besar kan, walaupun masjid besar sementara sound sistemnya sebagus ini, imam membaca amin keras, ya kalau begitu. Ini kalau dalam kitab dikaitkan dengan besar kecilnya masjid, tidak terbayangkan waktu menulis kitab ini ada sound system yang luar biasa bagusnya. Walaupun besar juga tetap kedengeran kan, dari ujung-ujung semuanya sound system, salon itu keras. Tapi kalau di sini keterangan kitab waktu ditulisnya, ya kalau masjidnya kecil sesuaikanlah gitu. Tidak perlu dikeras-keraskan masjid kecil ini, katanya gitu. Li'annahu la yahtaju ilal jahri bi, karena tidak dibutuhkan tuh membaca keras amin, membaca amin keras-keras gitu. Tetapi wa in kana kabiron jaharo, tapi kalau masjidnya besar kerasin. Nah, ini menjadi susah. Tidak dikaitkan kalau sound sistemnya bagus, maka tidak perlu keras-keras, sudah keras gitu kan. Tapi kan nggak ada keterangan begitu. Ya, kaitannya dengan masjid besar atau kecil.
Jadi seperti itu. Wa in kana tadi sudah wa in kana kabiran jahar li annahu yahtaju ilal jahri lil iblagh, karena memang diperlukan kalau masjidnya besar supaya lebih mengena bagi yang di ujung-ujungnya di pojok-pojok tahu ada suara amin imamnya dan makmumnya mengeraskan. Wa hamlul qaulaini ala hadainil halaini. Jadi dua pendapat ini sesuaikan sajalah ya dalam keadaan yang seperti ini. Lalu hal lain, fa inna nasiyal imamut ta'mina ammanal makmumu. Jadi kalau imamnya lupa ya lupa sih enggak, tapi suka enggak baca gara-gara capek baca Fatihahnya udah kepanjangan, sudah dilagu-laguin capek terus dia istirahat gitu ya, lalu dia baca amin, itu makmum tetap baca ya. Imam cuek misalnya kan, wal maghdubi alaihim waladdallin, dia merasa sudah banyak baca nggak mau baca gitu misalnya, nah itu makmum tetap baca. Makanya dikatakan itu imam lupa, makmum tetap baca. Wajah harobihi liyusmi atau liyasma'al imamu fayatibi, itu dibaca keras oleh makmum supaya imam juga jangan nggak baca gitu. Ini kira-kira semua imam telah baca amin dengan keras atau enggak? Kadang-kadang kita nggak baca, nggak denger ya. Padahal terlambat karena apa? Ngambil nafas dulu ya. Dia habis baca ayat panjang-panjang gitu ya. Lah, makmum sih karena nggak baca keras ya dia timbang baca amin bisa itu gitu. Itu jadi seandainya lupa, makmum tetap dianjurkan membacanya dengan keras supaya dalam rangka juga mengingatkan makmum. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat, ini cerita berikutnya itu, penjelasan berikutnya nanti soal bagaimana ada orang baru masuk Islam dan memang dia hanya bisa baca bismillah saja itu. Fatihah belum hafal, apalagi qul huwallahu inna a'thaina belum. Dia baru bisa membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Tapi yang lain-lain belum bisa. Padahal sholat sudah wajib bagi dia. Belum bisa. Lah terus bagaimana sholatnya biar sah? Ada penjelasan dalam pasal berikutnya ini. Faslun, ini sama Pak Rozak ya. Ya. Fa'ilam yuhsinil fatihata wa ahsana ghairuha qara'a sab'a ayatin. Kalau ada orang yang belum hafal Fatihah tapi malah sudah hafal ayat lain. Tapi ini agak langka yang begini, yang Fatihah masa nggak hafal sih, malah dia hafal ayat-ayat lain gitu. Tapi ayatnya harus ayat Quran ya, jangan ayat-ayat mantra apa, jangan. Jadi harus ayat Quran. Itu seandainya ada kasus orang tidak hafal Fatihah tapi malah dia hafalnya ayat lain, baca juga ayat lain itu yang jumlahnya 7 ayat untuk menggantikan Fatihah. Seandainya ada, tapi ini kayaknya jarang tuh kasus-kasus seperti ini. Wahal yu'tabaru ayyakuna fiha biqadri hurufil Fatihati, apakah perlu dihitung jumlah hurufnya biar seimbang dengan Fatihah? Nah, karena memang Fatihah ini luar biasa ya. Itu dalam keterangan Gus Bahak bahwa ketika Fatihah diturunkan, setan ngelemprek kepala setan, iblis. Itu dedengkotnya dia kelihatan murung dan ngelemprek, lemes, sampai dijenguk oleh seluruh setan. Kenapa bos begini sakit ini? Karena Allah menurunkan satu surat yang seandainya dibaca oleh orang, kita menjadi bermasalah dan kita menjadi beretek, badan kita sakit semua gitu. Yaitu surat Fatihah gitu. Lalu terus bagaimana caranya? Caranya
digoda mereka jangan sampai sering-sering baca Fatihah. Nah, artinya apa? Jangan sering sholat. Kalau nggak sholat ya baca Fatihah kan? Dan Fatihah itu yang paling sering dibaca dalam sholat. Nah, jadi kalau ada orang yang malas sholat itu karena tergoda iblis itu. Gara-gara dia apa? Memberitahu sama anak buahnya untuk goda mereka untuk jangan baca banyak surat Fatihah. Makanya ada hadis mengatakan Al-Fatihah 5 quri'at biha. Jadi Fatihah itu tergantung niatnya apa. Gitu. Doa apanya Fatihah. Jadi orang sakit Fatihah, orang mau pokoknya hajat-hajat penting baca Fatihah gitu. Itu doa yang luar biasa. Itu makanya dikatakan walaqad anzalnal Qur'an wasab al-mathani. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an dan 7 ayat yang diulang-ulang. Itu sab'ul mathani, itu 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya Al-Fatihah gitu. Jadi ini aneh kalau sampai terjadi orang tidak hafal Fatihah, justru malah hafal surat-surat atau ayat-ayat lain gitu. Kalau seandainya terjadi begitu, maka disuruh baca dia ayat lain itu gitu. Suruh baca untuk menggantikan Fatihah gitu. Dan apakah perlu dihitung persis hurufnya? Ya tidak. Fihi qaulani, ada 2 pendapat. Ahaduma la yu'tabaru kama idza fatahu shaumu yaumin tawilin lam yu'tabar ayakunal qada fi yaumin biqadri sa'atil ada. Sama dengan ketika orang di negeri tertentu puasa Ramadannya pagi sampai sore itu berjalan berapa itu? Biasanya 6 jam, tapi ini 7 jam misalnya lama karena mungkin berjalan ke arah barat gitu ya. Maka ketika mengkodok ya nggak usah persis begitu, yang penting dikodok berapa hari gitu. Kalau di daerah Katulistiwa kita yang sama antara siang dan malamnya gitu. Nah, karenanya tidak perlu kemudian dihitung secara jelimet. Fatihahnya itu atau ayat yang menggantikan Fatihah harus sama persis huruf-hurufnya, ya susah, nggak ketemu itu gitu. Oleh karenanya begitu logikanya yang pertama. Tetapi pendapat yang kedua, yu'tabaru wa huwa al-ashah, harus dihitung betul tuh surat penggantinya itu harus sama-sama 7 ayat dan jumlah hurufnya juga sama. Wah ya mumet, daripada ngitung ayat lain mendingan baca Fatihah, mendingan latihan Fatihah dihafalin kan gitu. Dan insya Allah lebih mudah, Fatihah itu lebih mudah dihafal. Anak-anak kita hafal, cucu kita udah hafal Fatihah karena apa? Sering mendengar dan diulang-ulang. Kita sehari semalam minimal 17 kali membaca ya, kalaupun hanya 5 waktu ya. Tapi kadang kan ada rawatibnya, ada witirnya, ada duhanya dan lain-lain ya, jadi seperti itu. 5 u'tubira adadu ayil fatihati u'tubira qadra hurufiha. Wah ini menyusahkan kalau begini nih, tapi itu pendapat ya. Wa yukhalifu shauma fa innahu la yumkinu i'tibaru miqdar fi sa'ati illa bi masyaqqatin. Ini beda halnya dengan mengqadha puasa, harinya berapa menit, berapa jam, lalu menggantinya harus sama dengan itu. Ini katanya tidak sinkron, tidak apple to apple, membandingkan antara apa? Antara jumlah huruf dalam Fatihah dengan jumlah jam menit dalam hitungan sehari orang tidak berpuasa. Itu ada keterangan seperti itu. Fa illam yuhsin syai'an minal Qur'an lazimahu ayatiya bidzikrin. Jadi kalau memang belum bisa sama sekali membaca Fatihah, zikir yang lain ya sudah lah ya, sepenting kelingan Gusti Allah lah gitu. Yang penting sholat ingat Gusti Allah gitu aja. Ya karena memang, atau zikir apa saja. Inilah yang kemudian dasarnya 5 rawa Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dulu riwayat Ibnu Abi Aufa, ada orang yang datang kepada Rasulullah ya. Ada orang yang datang kepada Rasulullah dan bertanya,
Ya. Ini orang itu mengatakan, ini la astati'u an ahfadha syai'an minal Qur'an. Ya Rasulullah, saya nggak bisa, susah ngapalin sesuatu dari Al-Qur'an itu. Fa'allimni ma yukhzini fis shalah. Tolong ajari saya apa-apa yang bisa buat pengganti saya dalam sholat itu. Saya nggak hafal apa-apa ya Rasulullah itu. Faqala qul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Udah baca aja gitu. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu gantinya ini. Kalau nggak bisa baca, mungkin loh orang yang baru masuk Islam, kalau ini nggak bisa, bismillah, 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 ya misalnya begitu. Orang memang ini dalam 2-3 hari pertama boleh, tapi nanti lama-lama kan akan berusaha keras untuk menghafalkan. Karena memang orang yang katanya masuk Islam itu sejak dia masuk Islam itu sudah wajib untuk sholat, padahal dia belum belajar. Nah itulah kemudian perlu dianjurkan dengan membaca zikir. Zikirnya zikir yang tadi, ya, dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, itu selesai dengan begitu. Artinya memadai. Bismillah. Wali annahu rukunun min arkanis sholah, karena Fatihah itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Fajaza ayan taqila fihi indal ajzi, katanya karenanya boleh diganti kalau memang apes, memang tidak bisa itu membaca, ya sudah sebisanya dengan apa aja. Ila badadil qiyam, jadi ila badadil kal qiyam. Fajaza ayan taqila fihi indal ajzi ila badalin kal qiyam. Jadi orang tidak bisa berdiri diganti duduk. Sholat itu berdiri kan rukun, nggak bisa menjalankan ya duduk. Sama halnya orang tidak bisa Fatihah, ya ganti zikir gitu. Ganti dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Kira-kira waktunya sama dengan waktu yang digunakan untuk membaca Fatihah. Ya katakan baca itu berapa itu kalau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ya mungkin 11 kali. Sama dengan atau 7 kali, ya, dihitung dikira-kira lah, untuk sama dengan waktu yang digunakan membaca Fatihah gitu. Jadi ada jalan, ada cara. Itu tadi keterangannya sebagaimana kalau orang berdiri tidak bisa ganti dengan duduk, nggak bisa Fatihah ganti dengan zikir, kalimatnya yang tadi diungkap. Ya. Wathani, yang kedua, yalzamuhu tikrarul ayati li annaha aqrab ilaiha. Yang kedua, wajib dia mengulang-ulang ayat, ya. Mengulang-ulang ayat yang dihafal karena dia lebih dekat. Tetapi fa illam yuhsin syai'an minal Qur'an wala minadz dzikr, ayatnya hafal, zikir nggak hafal, benar-benar baru masuk ya, nggak ngerti apa-apa. Ya sudahlah, yang penting dia berdiri biqadri sab'i ayatin, berdiri dengan ukuran orang baca Fatihah. Oh, diem aja udah. Begitu. Saking enaknya orang masuk Islam kemudian belajar, belum bisa ikut berdiri. Masa berdiri nggak bisa sama orang-orang itu ikut rubuh-rubuh pisang, sementara boleh begitu. Karena memang nggak hafal dia, Fatihah nggak hafal, zikir nggak hafal, udah berdiri aja ikut mau orang-orang pada sholat itu. Itu nanti lambat laun kan dia pengen tahu itu. Tetapi wa alaihi, dan wajib atas orang yang begitu masuk Islam belum punya modal sama sekali, ayyata'allama, wajib belajar. Fa in tas'al waktu walam yaf'al wa shalla lazimahu ayyu'ida. Kalau masih mungkin waktunya belajar menghafal Fatihah itu masih ada waktu, ya, karena masuk Islam jam 7 pagi, masih perlu ada waktu berapa jam tuh, mungkin 3-4 jam ke depan ketemu duhur,
Itu berarti masih ada itu belajar Fatihah selama 3 jam pertama itu bisa hafal itu, atau bisa setidaknya mengenal gitu. Kalaupun yuk, tulis bahasa Indonesia aja. Nah, misalnya begitu sementara. Jadi kalau masih ada waktu tetapi dia tidak melakukan, masuk Islam terus dia diem aja, nggak pernah ngapa-ngapain, ini ada nggak pengen tahu apa-apa, kok kemudian dia sholat, maka wajib mengulang sholatnya sampai baca Fatihah ya, kalau tidak gunakan waktu. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar menghafal Fatihah yang menjadi rukun dalam sholat itu. Jadi tapi kalau dia tetap nekat nggak belajar sholat, ulang sholatnya dengan Fatihah. Li'annahu tarokal qiraati ma'al qudrah, karena dianggap dia meninggalkan bacaan Fatihah padahal dia mampu sebetulnya. Fa asbaha idza tarakaha wa yahsun, sama dengan orang yang sudah hafal Fatihah sengaja meninggalkan gitu. Jadi hukumnya begitu. Lalu fa in qara'al qur'ana bil farisiyah, kalau ada orang baca Quran pakai bahasa Persia atau bahasa Malang, kan ada Ustadz Yusman Roy dulu yang sholat boleh bahasa Indonesia gitu. Ini dalam kitab ini dibahas. Fa in qara'al Qur'ana bil farisiyah lam yuj atau lam yujzih gitu. Kalau ada orang membaca Fatihah dengan bahasa Jawa, bahasa Persia, bahasa Malang, bahasa mana-mana, itu tidak memadai. Kenapa? Li'annal qasda minal Qur'ani al-lafdhu wan nadhmu. Karena tujuan membaca Quran itu ya lafadznya ya nadhumnya. Jadi ada nadhum, baca Fatihah, baca itu. Fatihah kan ujungnya in semua itu. Ya, bunyinya sama semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ujungnya sama. Itu ada ritme. Quran memang begitu. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu sama ujungnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalima itu Qul Allah. Tapi orang dibikin misteri delima, merah delima, yang semuanya palsu, nggak pernah ada itu. Ya, harganya 5 miliar, merah delima. Yang asli ya dalimo itu yang asli. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Dalimo itu bukan delima. Kalau delima nggak ada yang asli, semuanya palsu. Orang stres saja ngejar samurai, wah wilah delima, pring petruk, ya begitu. Ngejar itu masih warisan zaman leluhur, gitu ya. Masih agama animisme, dinamisme, gitu. Jadi ya ini mengenai merah delima itu sebenarnya dalimo itu. Qul huwallahu ahad. Itu yang harus dipegang erat-erat, tauhid kita pada Allah. Bukan masalah merah delima itu. Itu sih hiburan nggak apa-apa, hiburan. Tapi jangan serius ngejar-ngejar begitu. Kalau serius nanti stres. Ya, karena nggak pernah ada itu yang asli itu. Yang asli ya orang yang percaya. Kalau nggak percaya, itu Quran tidak bisa main-main. Kalau ada kesempatan belajar tahsin di mana-mana perlu, walaupun sudah sepuh-sepuh tahsin. Karena apa? Quran harus dibaca dengan tajwid. Itu ada kalimat Imam Al-Jazairi mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Itu membaca Quran dengan tajwid wajib. Siapapun yang membaca Quran tanpa tajwid dosa. Karena Al-Quran datang dari malaikat Jibril sampai pada kita ini bertajwid. Itu membacanya harus ada tata caranya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, bacalah Al-Quran dengan
tepat makhorijul hurufnya dan lain-lain. Ini menjadi penting ya. Terlebih lagi Fatihah ya. Kalau Fatihah salah satu huruf saja kita jadi was-was. Ada orang baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Lah, mustaqim pakai huruf kaf. Itu udah nggak bisa. Jadi huruf qaf masuk ke tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang-orang sana sampai nyekluk gitu, yakin gitu ya. Jadi sampai nyekluknya itu karena apa? Qaf. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kalau mustaqim itu ini nggak nyampe nih. Bisa nggak sah sholatnya karena apa? Fatihahnya salah gitu. Kecuali memang lagi belajar. Kalau belajar sampai ada hadis malam itu bagus tuh ya. Ini dibaca di dalam tema ulama akhirat dan ulama dunia. Lagi membaca hadis-hadis. Orang itu akan dianggap alim selama dia masih mau belajar. Dan ketika dia meyakini bahwa sesungguhnya dia orang alim, pada saat itulah dia bodoh. Nah itu. Jadi itu yang mirip dengan yang disampaikan Albert Einstein. Saya waktu itu kecil baca-baca, oh ini Albert Einstein itu orang luar biasa. Itu setelah mengembara sekian lama dan menjadi ilmuwan luar biasa, itu hanya bilang tuh yang cocok dengan hadis ini. One thing only I know, that I know nothing. Hanya satu yang saya tahu setelah saya belajar sekian lama, yaitu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Wah ini luar biasa itu. Itu tadi dalam hadis dikatakan ketika orang masih mau belajar, berarti dia pasti alim. Itu. Tetapi kalau berhenti belajar dan meyakini dirinya alim, itulah dia bodoh. Nah, jadi tidak boleh mengaku alim, itu nggak bisa. Nanti masyarakat yang akan mengakuinya. Wadzalika la yujadu fi ghairihi, yang demikian ini nggak ditemukan dalam kitab apapun, tidak ada yang kemudian ada tajwid. Ya, ini adik saya lagi dipercayai oleh pemerintah Cilacap untuk menulis Al-Quran dengan khas hiasannya Wijaya Kusuma di Cilacap. Itu nulisnya juga serius itu. Maksudnya saya menganjurkan kalau bisa selama buaan nulis jangan sampai tidak berwudu. Ya syukur-syukur malah puasa. Itu orang sedang nulis Quran tuh begitu. Itu nanti ada keberkahan luar biasa itu. Karena memang ada bakat kaligrafinya lumayan, jadi dia dipercaya untuk nulis mushaf yang di Cilacap. Nanti minggu depan tanggal 22 saya akan mengunjungi rumahnya dan akan lihat mushafnya yang sedang digarap itu. Baik, ini sudah fasal berikutnya, nanti setelah baca Fatihah, baca apa dan seterusnya, saya jeda kepada para jamaah. Ini moderator mana? Kalau diperlukan dialog silahkan. Ini materinya sederhana tapi memang betul-betul penting. Kalau tentang sholat ini tetap saja penting. Jika ada yang ditanyakan dari yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, dipersilakan. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, boleh ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada guru kita. Persilakan. Ada? Kalau tidak ada saya. Oh iya. Pak Haji Bambang. Iya Pak Bambang dulu mulai. Kalau tidak ada itu kayaknya udah bikin bersama. Iya udah. Tahu dirinya udah disiapin. Nah, jelas. Belum panas masih gelap-gelap. Jadi berdialog. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sesuai tema tadi, bacaan amin setelah pada akhir Al-Fatihah. Ajarannya bahwa makmum itu tidak boleh mendahului imam. Nah sekarang saat membaca amin, kebanyakan makmum dulu amin, kemudian imamnya ikut membersamai amin di belakang kata-kata amin itu. Nah itu kalau tadi
harusnya bersama-sama aminnya imam dengan makmum. Nah ini kalau makmumnya dulu mendahului, itu sholatnya gimana, sah apa enggak? Apa karena hanya sunnah jadi tidak apa-apa, atau bahkan ada imam yang sudah tadi keenakan baca Al-Fatihahnya, aminnya lirih atau tidak membaca, yang amin hanya makmum saja. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saat di Masjidil Haram atau di Nabawi di Madinah, itu kebanyakan jemaah yang lain yang dari luar negeri itu A-nya pendek, minnya panjang. Kalau kita kan A-nya panjang, minnya panjang, amin. Kalau yang sebelah saya tuh amin malah gitu, amin, A-nya pendek, minnya panjang. Itu boleh apa enggak, artinya mungkin malah jadi lain, atau ajarannya bagaimana? Kemudian tambahan sekalian, saat sujud ataupun tahiyat akhir itu ada yang lama, mungkin ada bacaan atau doa atau apa, itu apakah sah, apakah tidak malah menambah-nambah bacaan di dalam sholat sehingga sholatnya menjadi tidak sah? Jadi saat sujud kan ada ajaran saat sujud tambah doa, boleh sebelum nanti tahiyat akhir dan salam. Itu doanya agak lama sujud, atau tahiyat akhir pun ini lama banget nggak salam-salam, itu ditambah bacaan-bacaan lain atau doa lain, itu akan menambah-nambah bacaan dalam sholat apa enggak? Hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dulu yang lain ya. Kalau tidak ada ya saya mau jawabnya panjang biar sudah pantas nanti sarapan. Begini, yang pertama terkait ada orang atau makmum kecepatan gitu ya, atau bukan makmum yang kecepatan, imam yang kecapean baca Fatihah lalu dia aminnya menyusul ya, nggak apa-apa, tidak harus bareng, tapi sebisa mungkin ya, kalau kita sudah sepakat ini begitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu si imam kalau langsung mau bareng dengan makmum agak berat karena baru narik nafas, belum ngeluarin gitu ya, harus ngeluarin dulu, makanya kemudian dia nyusul. Itu seperti itu nggak apa-apa, tidak ada masalah. Termasuk yang kedua juga soal imam yang memang nggak mau membaca sunnah amin ini, ya nggak apa-apa juga. Hanya memang kalau mau tartil dalam hal sholat itu yang sunnah-sunnah jangan ditinggal gitu ya. Mungkin dia membaca tapi lirih, selirih-lirihnya kalau imam pakai mic begini kedengeran pastinya. Wong kita baca surat, baca tahiyat juga kedengeran karena ini sensitif banget kan ya. Jadi tetap dianjurkan membaca sebisa mungkin bersama. Tapi kalau tadi disebutkan yang bersama itu makmum, imam, malaikat, itu bisa klop, wah itu diampuni semua dosa yang pernah dilakukan. Berarti kan bagus itu ininya, faedahnya gitu ya. Jadi silahkan saja kebiasaan yang ada di masjid kita ini jalankan tanpa harus kemudian membuat repot gitu ya. Insya Allah kita semuanya dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kualitas ibadah kita masing-masing. Seandainya saya mendengar apa yang disampaikan Pak Bambang di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, orang yang baca amin begitu, saya mau tegur. Tapi waktu saya di sana kok nggak mendengar itu. Ya, seandainya saya mendengar, saya ajak bisa ngomong Arab atau ngomong Inggris sebisa-bisa. Ayo, sampean baca itu kenapa begitu? Saya akan tanya itu. Kadang-kadang orang Turki, orang Pakistan diajak ngomong Arab nggak bisa ngomong. Iya, kalau bisa ngomong mending. Bisa ngomong, bisa nanggepin lima taqra amin walam yumaddu harful hamzah. Saya bisa ngomong gitu, tapi dia ngomong angkat tangan, nggak ngerti dia.
Ada orang kelihatannya Arab banget tapi yang Pakistan, Bangladesh, ya kadang-kadang dari, kalau Mesir masih bagus, Mesir umumnya bisa bahasa Arab karena orang bahasanya memang Arab. Tapi kalau yang di Turki, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu nggak bisa. Bahasa Inggris juga nggak begitu bagus, bahasa Arab apalagi gitu. Nah, kita ngomong nggak bisa. Ya sudah, akhirnya kalau seandainya ketemu begitu, saya akan tegur, akan tanya apa maksudnya amin. Amin bi ghairi madhi harfil hamzah hadza ma'nahu al amin kama al-laqab. Jadi seperti sebagaimana Rasulullah punya gelar al amin, dia pasti tahu nanti dengan penjelasan begitu. Lihada mudda atau yumaddu harful hamzah biqauli amin wala amin, tetapi amin panjang ada. Jadi memang ada penjelasan begitu. Seandainya suatu saat saya ketemu yang begitu, akan saya, karena jelas beda itu. Isim fi'il amin itu beda dengan amin. Kalau amin itu kemarin ada bacaan lagi ngomongin sholat jenazah, ayyakunal ghasilu aminan, bahwa orang yang memandikan jenazah itu harus amin, bisa dipercaya. Pada saat mendapatkan kondisi baik, ceritakan pada orang-orang almarhum baik, wajahnya apa segala macam. Tapi kalau menemukan sesuatu yang mengerikan, tolong jangan dicerita-ceritakan. Wah, ada orang meninggal melek satu matanya, ya nggak usah cerita lah gitu. Jadi itu ada amin, amin di situ al amin. Itu amin rais pasti pendek a-nya, karena iya kan pendek a-nya itu amin, ya amin rais, ya karena dia amin yang bisa dipercaya, rais yang jadi pemimpin kan pernah jadi ketua MPR ya, iya jadi amin itu pendek itu. Yang di sana juga pendek itu Amin Nasution, ya. Terkenal juga itu Pak Landung ya. Amin Nasution terkenal juga. Itu pendek A-nya itu, karena umumnya artinya amanat, ya. Apalagi dari amanat yang dari pan kan, ya, amin gitu. Apa? Oh, ada yang amin ya. Nah, itu masalah amin itu penulisan saja, masalah transliterasi yang kadang-kadang berbeda dengan yang lain. Lalu yang ketiga tadi soal oh iya, kalau sholat sendiri dimaklumi karena memang ada hadis yang mengatakan sesungguhnya posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka banyaklah doa kalau sendirian. Tapi kalau sholat jamaah nggak pantas kayaknya deh. Ini sebelah-sebelahnya sudah hampir salam, sudah hampir kama sholaita kok dia belum bangun. Iya tahiyat, sudah tahiyat, sudah kama sholaita ala Ibrahim, udah mau tahiyat akhir gitu, dia belum bangun. Ketiduran apa ya? Oh enggak, ternyata dia serius doanya sambil nangis-nangis, lupa kalau sedang sholat jamaah gitu. Itu tidak diperkenankan. Sebetulnya harus ngikuti imam. Memang dia bilang, oh saya gak ketinggalan, saya nanti ngebut baca tahiyatnya begitu. Begitu bangun, salam, kapan ngebutnya? Nah itu makanya kalau jadi imam, jadi makmum, jangan ngeyel. Ikut saja, imamnya bangun, ikut bangun, lalu sesuaikan gitu. Jadi kalau ada yang kelamaan gitu. Tapi kalau bangsa seperempat menit terakhir ya nggak apa-apa lah, kita maklumi. Jangan juga dicolek-colek. Ini kamu cepet sholat malah negur sebelahnya ya batal semua. Kamu cepetan bangun gitu, jangan begitu juga ya. Tapi jamaah yang biasanya suka lama-lama gitu dikurangin lamanya lah, karena kita sedang berjamaah. Kecuali sholat sendirian. Kalau sholat sendirian sih silakan gitu. Dan memang rawan didahului makmum itu, makanya makmum tidak boleh mendahului imam. Itu antara lain dalam gerakan bangun dari sujud. Nah, kalau sujud kelamaan kan jadi maunya ini belum bangun-bangun udah tongol-tongol itu belum bangun-bangun juga lah. Ini kan menjadi persoalan dalam sholat jamaah. Demikian, masih adakah yang perlu didiskusikan? Oh masih ada. Ini pakai ini Pak.
Ini pokoknya selalu di ini karena gandeng ini. Perlu dibawa. Iya. Iya. Saya antar, saya juga jalan kan. Oh iya, sudah. Ya. Nyampe. Ya, perlu. Maaf. Sebutkan namanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nanya. Oh, ini berarti. Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Pak Ambiar. Bila mana kita tahu bahwa seorang imam itu bacanya Al-Fatihahnya tidak bagus, apakah kita harus ikut juga sholat berjamaah atau kita tidak ikut? Karena seperti yang sampaikan Pak Ustadz tadi, kalau tajwidnya salah berarti tidak sah atau sholatnya. Nah, kalau kita tidak ikut, kita harus seperti apa? Kalau kita tahu bahwa tajwid daripada imam itu tidak bagus gitu, tidak baik atau tidak benar bacanya. Yang kedua, pada saat kita selesai sholat, kita berdoa berjamaah. Itu rata-rata kita menjawabnya amin, amin. Jadi kalau mungkin perbedaan intonasi tadi akan membedakan daripada arti amin itu sendiri. Nah, itu harus seperti apa kita menjawab doa itu? Rata-rata kita hanya menjawab pendek, amin, amin. Mungkin artinya berbeda. Nah, seharusnya seperti apa jawabannya harus kita sampaikan serap apa yang sudah disampaikan oleh yang memimpin doa tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar, Pak. Yang saya mau tanyakan tadi di dalam pelaksanaan sholat, kata Rasulullah tadi, sholatlah kamu sebagaimana melihat saya sholat, katanya. Nah, artinya kalau kita merujuk ke sini tidak ada perbedaan, saya kira sholat itu ya. Tapi di sini kan banyak sekali terjadi perbedaan. Gimana ini menyikapi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Saya menjawab dari sini aja. Walaupun yang sana jadi nggak lihat saya, tapi insya Allah suara nyampe. Yang pertama dari Pak Ahyar ya. Ahyar ya. Ambiar. Ambiar. Padang bukan orang Jawa. Kalau bahasa Padang ambiar apa? Oh, bahasa Jawa agak negatif. Kalau bahasa Jawa agak negatif tuh ambiar itu gitu ya. Ya. Ambiar mirip dengan rungkat. Ambiar. Sesuatu yang jatuh lalu remuk itu ambiar. Nah. Ini matiin, Mbak, biar nggak nganggur. Jadi kalau kita sebagai orang yang faham tajwid, mendengar imam yang maaf tajwidnya kurang bagus, kita bertahan jadi makmum, kita was-was, kita kerentek-kerentek, itu yang begitu itu bukan tidak sah, makruh. Makruh bermakmum dengan orang yang dia tidak suka. Bukan masalah partai, bukan masalah aliran. Tidak sukanya karena bacaannya. Itu dia paksakan tetap menjadi makmum, makruh. Sebaiknya apa? Mufarokoh. Lah mufarokoh ada dua cara. Mau frontal atau mau smooth. Kalau yang frontal dia langsung cabut, sholat sendiri di belakang, frontal. Tapi nanti dia jadi pertanyaan, gitu kan? Dipertanyakan lalu dicatat oleh ketua DKM. Orang yang mundur itu gitu. Tapi kalau mau smooth, jaga perasaan, tetap jaga juga kondisi hati supaya tidak makruh. Dia pura-pura bareng tapi saya sudah istibro, saya sudah walk out,
dari forum ini, tapi saya tetap di sini dalam rangka menjaga perasaan yang lain. Itu lebih enak, lebih smooth, lebih elegan gitu, lebih elegan dalam rangka mufarokoh, tetapi tetap di situ, gitu. Dia bareng saja, gerakannya bareng biar dikira masih makmum, padahal hati sudah istibro. Saya tidak akan mendengarkan lagi bacaan imam karena ternyata bacanya kayak begitu. Kalau surat masih kita maklumi lah. Ada orang yang dulu baca al-haqqumut takatsur. Kok al-haqqumut bagaimana sih? Al-haqqumut takatsur, harusnya begitu. Faman ya'mal mithqala dzarrati, itu suka dibacanya iya dzarrat, yang idhar mana, yang ikhfa mana, enggak tegas. Kalau yang bukan Fatihah barangkali kita masih oke-oke saja. Tapi kalau Fatihah kan fatal. Lah karenanya sudah mufarokohnya dengan cara seperti itu, mau frontal atau mau smooth, mau elegan atau mau tidak elegan. Tapi kalau dalam rangka memberi pelajaran sama imam, ya dalam rangka taklim, itu kan di situ dia langsung lari. Nanti imam, tapi kalau ada lari kosong kan jadi bingung, dia lihat mana ya. Nggak ada pintu. Nggak ada pintu. Nah disitulah. Jadi mau meninggalkan forum itu juga ditimbang-timbang bagaimana nih maslahat mafsadahnya kan. Nanti ngerusak orang banyak, udah gitu juga ribet. Nah itu dipertimbangkan. Tadi kejelasan yang smooth itu dia tetap sholat tapi udah tidak makmuman ya? Iya. Sholat sendiri. Iya, sholat sendiri tapi iya nggak, iya. Pokoknya sholat sendiri walaupun misalnya bareng. Tidak selesai sholat itu sholat lagi, ulang, jangan begitu ya? Enggak. Itu mufarokoh pada saat itu dia langsung sendiri, tidak lagi kaitannya dengan imam, berarti bukan mufarokoh. Gimana? Tadi niat pertamanya kan makmuman lillahi ta'ala. Sudah, dalam hati langsung saya mau walkout, saya mau mufarokoh karena imam seperti ini, gitu. Itu imam seperti ini jangan, maaf ya, jangan masalah partai. Jadi masalahnya masalah bacaan gitu. Ya. Boleh juga masalah kepribadian karena dia mungkin kenal ini segala macam, lalu mufarokoh boleh. Jadi alasan-alasan mufarokoh itu antara lain yang pas itu soal bacaan, tidak fasih, kurang fasih atau salah gitu. Nah itu mufarokoh. Untuk Bapak siapa tadi? Bapak Iskandar, idealnya sholat itu seragam. Karena Rasulullah sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Idealnya. Lah masalahnya Rasulullah SAW juga tidak sama. Ini contohnya nih. Waktu beliau masih muda, ini gimana ya? Ini tolong disortingin karena ini penting ini. Pelan. Ini ya, nanti bingung ininya. Ini waktu menjatuhkan, ini kan kalau contoh kan boleh ngadep selatan ya, contoh kan. Ini Rasulullah waktu mau sujud begini. Baru tangan, baru sujud. Ini waktu beliau masih muda selalu begitu. Tapi begitu sudah mulai agak sepuh, beliau sholatnya Allah. Nah, begitu. Jadi Rasulullah SAW sendiri gerakannya juga nggak sama. Termasuk juga waktu bacaan. Kadang-kadang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbil. Terkadang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Kadang begitu. Bangkit dari sujud juga ada duduk dulu, ada yang iya, begitu juga. Artinya dengan gerakan mana saja yang penting ada hadisnya, ada keterangan tentang hal itu, silahkan, tidak ada masalah. Nyatanya Allahu Akbar kabiro satu, Allahumma ba'id baini yang lain. Kan begitu. Berarti contoh dari Rasulullah tidak hanya satu. Termasuk gerakan ini, termasuk meletakkan ini. Sesekali Rasulullah begini, sesekali agak begini, malah ada yang begini. Jadi kalau misalnya ada orang sholat kok begini, ya ada hadisnya, silakan saja. Lurus juga nggak apa-apa kan. Yang salah itu ya nggak sholat. Nah, jadi
Iya. Jadi ada orang sholat lurus, ada yang begini, malah ada yang begini. Pas tanya kenapa begini? Karena saya latihan di liang lahat. Liang lahat kan ini pasti buat ganjil kan, kalau begini nggak mungkin. Begini. Gitu. Saking sambil megangin hati katanya. Gitu. Nah ini berarti beragam gerakan sholat silahkan. Yang penting jangan nyeleneh. Nyeleneh yang tanpa hadis. Gitu. Mau begini, memang ada hadisnya. Mau sekali, ada hadisnya. Mau sekali terus turun, ada hadisnya. Semua ada hadisnya. Sehingga beragam sekali dan semakin membaca banyak kaitan dengan referensi tentang sholat, maka benar kalau ada orang menulis buku keluasan dan keluasan sholat. Keluasan dan keluasan sholat. Nah, sholat itu yang luas, yang luas. Ya. Cuman sebaiknya sekali begitu ya begitu. Cuman ya nggak bisa begitu. Kalau saya sekali kunut karena emang saya subuh hafal gitu ya kunut terus subuh gitu. Nah, sesekali Imam Syafi'i sendiri pernah nggak kunut, sedang ziarah di makam Imam Abu Hanifah. Semuanya makmum protes, ziarah ya sang imam kenapa kamu nggak pakai kunut? Lah Anda lupa apa? Kenapa? Ini kita sedang berziarah kepada Imam Abu Hanifah di makam beliau. Kita sholat di sekeliling makam ini. Kita hormati pendapat beliau yang mengatakan bahwa kunut gak sunnah. Kita gak sunnah. Oh, ternyata luar biasa Imam Syafi'i itu. Walaupun beliau menganjurkan kunut, suatu saat tidak kunut karena apa? Menghormati Imam Abu Hanifah yang pendapatnya gak kunut. Gitu. Imam Abu Hanifah banyak perbedaannya dengan Imam Syafi'i kaitan dengan sholat. Termasuk zakat. Zakat fitrah itu yang boleh pakai duit Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i enggak, harus qut itu makanan pokok. Kalau kita beras gitu. Harus harus qutul balad. Makanan pokok ahli masyarakat di situ. Termasuk budaya makan di warteg, di Padang, itu semuanya. Kalau mau ikut mazhab Syafi'i yang benar hanya di Kentucky sama di McDonald. Kenapa? Karena bayar dulu baru makan. Kalau di Padang, di pecel lele, di mana makan kenyang dulu baru bayar. Itu kalau Imam Syafi'i syubhat itu yang dimakan itu karena belum bayar gitu. Gitu. Jadi kalau mau ikut Imam Syafi'i betul, itu begitu nerima piring bayar. Saya pernah begitu, makan aja dulu gitu. Saya pernah begitu di warteg, makan aja dulu Mas. Loh, saya biar nggak bisa jadi eyelin dia. Saya mau menerangkan madhab malah bingung dia. Malah keder. Ya sudahlah, makan dulu baru bayar. Itu kalau yang bagus kata Imam Syafi'i, bayar dulu baru makan. Makanya di restoran cepat saji semuanya benar itu. Yang di lain-lain kurang benar, tapi sudah menjadi maklum, kita menjadi familiar dengan begitu ya, silakan saja. Jadi, tapi kalau McD Israel ya, jadi lain lagi nih urusannya ini. Urusannya lain lagi. Demikian Pak Iskandar, Pak Ahyar. Pertanyaan kedua dari Pak Ambiar yang doa setelah sholat dipimpin bersama-sama oleh imam. Amin. Kadang-kadang imam ada, iya. Ada yang enggak. Yang aminnya beda-beda, ada yang lirih, ada yang enggak, ada yang banyak, ada enggak kompak. Kalau itu sih yang baca pendek pasti ngantuk itu. Amin. Amin. Itu ngantuk pasti. Amin. 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 Jangan begitu kalau saya hanya panjang. Amin. Amin. Amin begitu. Kalau yang amin, tepuk mulai dari sekarang tepuk sebelahnya. Amin, panjangin anya. Amin, amin, amin begitu, jangan amin, amin. Itu artinya beda. Yang masa ya Allah berikan kebaikan-kebaikan aman negeri ini,
kalau maksudnya iya, yang penting pada amanah, yang penting pada amanah, yang penting, mungkin maksudnya begitu, makanya dia baca amin, amin, amin. Yang penting pada amanah, yang penting pada amanah, mungkin begitu, maksudnya begitu. Ya, itu ya Allah berikan keamanan negeri ini, jangan ada musibah, amin, amin. Itu yang ngomong amin, yang penting pejabat amanah, yang penting pengusaha amanah, yang penting jangan illegal logging, begitu. Jadi yang penting jangan ada pembalakan hutan, yang penting pada benar. Kalau maksudnya itu silahkan, tapi yang kalau maksudnya ya Allah kabulkan doa kami, amin, amin, amin. Jadi kalau ada yang pendek Pak, berarti dia lagi nyumpain pejabat-pejabat. Ya, itu husnudzon, saya lagi nyumpahin apa yang benar, tapi ternyata memang belum paham. Jadi sekarang dipahamin apa A-nya panjang, amin, amin gitu. Yang baca doanya cepet. Jadi Amin, 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 amin. jadi amin, A-nya panjang, amin, amin. Itu karena memang tulisannya juga A-nya ada ininya, amin, amin, itu begitu. Ya. Ini sama juga ada orang nggak seneng sama yang meninggal, lalu tolong disaksikan almarhum baik aja ngomong, walaupun dia maling baik, perampok baik udah mati gitu. Maksudnya baik udah mati udah baik kan, udah nggak nyolong lagi, udah nggak ngaco lagi gitu. Jadi baik aja udah gitu. Ya, jadi kira-kira begitu. Demikian. Ada lagi, ada imam yang tidak mau memimpin doa bersama setelah salat, gimana? Ada imam yang mimpin doa bareng-bareng. Oh ya, kita doa masing-masing. Kalau ada yang begitu ya, ada Pak Landung ya. Ada imam yang nggak mau doa, mimpin bersama, sudah kita doa masing-masing. Bikin enak aja lah. Kita doa masing-masing. Kita juga bisa doa malah bebas, mau doa apa aja gitu. Jadi lebih enak itu. Kalau ada misalnya begitu, karena mungkin berkeyakinan bahwa tidak boleh mengganggu orang dengan wirid-wirid gitu kan. Nah, jangan. Ya nggak apa-apa. Ya, nanti akan membawa yang pakai mic keras-keras bid'ah. Iya bid'ah. Oh ini bid'ah banyak. Oh ini mic ini bid'ah. Ini lampu semua. Bid'ah semua itu. Lah, jadi kalau soal wirid gitu. Cuman logika kita, seandainya betul-betul Nabi tidak pernah membaca, lalu dari mana bacaan kita ini? Bacaan kita astagfirullahaladzim, itu dari mana? Kalau Nabi tidak pernah baca, berarti Nabi pernah baca dan akhirnya dihafalkan sahabat-sahabat sampai pada kita gitu. Artinya memang kalau keras-keras bisa mengganggu yang lain, itu masalahnya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, sudah jam 6 kurang 3 menit, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.